Haleluya, puji Tuhan saudara-saudara sekalian. Haleluya. Tuhan ada bersama-sama dengan kita dalam ibadah virtual ini, saudara. Kita masih berada dalam ibadah virtual karena belum memungkinkan untuk kita ibadah offline di gedung gereja. Saya percaya saudara, Tuhan yang Maha Hadir dimanapun engkau berada saat ini, di sana, di situ, di mana engkau duduk, Tuhan ada. Dan Tuhan siap melawat, Tuhan siap menjamah, Tuhan siap menyatakan manifestasi hadiratnya atas kita semua. Kita mau angkat hati kita, koneksikan dengan Tuhan. Kita mau memuji, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Dimuliakan, ditinggikan, haleluya, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, haleluya, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, haleluya, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, haleluya, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, hati kami tertuju kepadamu, hati kami memuliakan nama-Mu, ya Rajaku. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Engkau Raja di atas segala raja. Hiara lama-lama, sakayara lama-lama. Dimanapun anak-anak-Mu Tuhan berada saat ini, yang mengikuti ibadah virtual ini, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Engkau menyatakan diri-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu di tengah-tengah anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah virtual ini. Oh, kemuliaan bagi Tuhan, haleluya, di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji, haleluya. Oh, datanglah kerajaan
haleluya, haleluya. Di setiap tempat, di setiap wilayah, di setiap daerah, di setiap bangsa dan negara, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dimanapun anak-anak Tuhan mengikuti ibadah virtual ini, semua dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Gembala berdoa buat ibadah ini. Haleluya, haleluya. Kesempatan yang begitu berharga. Terpujilah namamu Tuhan, di mana kami boleh kembali datang beribadah mencari Engkau. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Amin. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya, saja. haleluya. Berkati setiap kami yang mengikuti ibadah online ini. Amin, Tuhan. Dalam nama Yesus dimanapun mereka berada, Tuhan, Haleluya. Engkau memberkati mereka. Amin, Tuhan. Jamah setiap hati mereka, Tuhan, sehingga mereka boleh bertemu dengan Engkau Haleluya. secara pribadi, Terima kasih, mengalami Tuhan. Engkau secara pribadi dalam kehidupan Terima mereka. kasih, Yesus. Terima kasih Tuhan. Urapan Allah turun atas setiap kami semua, baik kami hamba-Mu suami istri yang ada di tempat ini, maupun seluruh umat-umat Tuhan yang ada di rumah Amin. masing-masing. Terima Tuhan. kasih. Dalam nama Yesus kami mau memuji Engkau. Haleluya. Roh kami, Tuhan, Haleluya. untuk memuji Engkau. Dalam nama Yesus bebaskan roh kami. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara-saudara. Haleluya. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu selalu memperhatikan saudara Amin. dan saya. Tuhan selalu menjaga kita. Yes. Dia tidak pernah tertidur. Haleluya. Dia selalu ada buat Ya, kita. ya, Karena dia ya. Bapa yang mengasihi Amin. kita anak-anaknya. Oleh sebab itu saudara, mari kita mau serukan namanya. Yes. Haleluya. Haleluya. Mari, haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Haleluya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Maju, nyatakan kuasanya. Oh, oh, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Percayalah saudara, Haleluya. nama Yesus adalah salah satu Yes. kekayaan warisan yang Yes. diberikan Yes. kepada Amen. kita gereja Yes. Tuhan. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Dia memiliki segala Oh, kuasa. haleluya, haleluya. Dia berkuasa di alam Glory, manapun. glory, glory, Nama glory. Yesus berkuasa di Amen. manapun. Oleh sebab itu kita yang percaya kepadanya, Yes. kita diberikan misi untuk pergi kemana-mana, memberitakan kerajaannya dengan nama Yesus. Amen. Dialah segalanya, Dia bagiku. Yes, haleluya. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Haleluya. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang. Nyanyi sekali lagi, dialah segalanya. Haleluya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil.
seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari siapkan hati kita untuk firman Allah. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Mujizat terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Mari rendahkan hati di hadapan Tuhan. Bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Tiara lama takayara lama lama, ora patakayara lama 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 lama, ora patakayara lama. Semua sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu, glory bagimu. Ora patakayara lama 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 sakayara lama. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, kami mau dengar akan firman-Mu. Tuhan, biar Roh-Mu berbicara pada setiap kami. Roh-Mu berkata-kata pada setiap kami. Berikan kewahyuan, Tuhan. Biar kami boleh menangkap sesuatu. Biar kami boleh menerima isi hati-Mu apapun itu. Tuhan, biar rema itu datang pada setiap kami. Dimanapun kami berada saat ini. Setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah virtual ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan jamah lewat firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, tema kita pada hari ini, pada ibadah virtual ini adalah point of contact atau titik kontak dengan Tuhan, saudara. Jika kita ingin mengalami Tuhan dan mengalami aliran-aliran sungai ilahinya, mengalami kasih karunia-Nya, mengalami aliran berkat-berkat-Nya yang berkelimpahan, maka kita harus selalu ada dalam koneksi dengan Tuhan. Kita harus selalu berada dalam titik kontak dengan Tuhan. Seperti lampu-lampu listrik di rumah kita tidak akan menyala kalau tidak ada titik kontak dengan kelistrikan, dengan tenaga listrik dari PLN. Kita harus punya titik kontak dengan Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 59, saudara, ayat 1 sampai ayat yang keempat, firman Tuhan mengingatkan kita seperti ini, saudara. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Amin. Tangan Tuhan bukan kurang panjang, saudara. Mengapa ada banyak anak Tuhan tidak mengalami tangan Tuhan? Ini aneh. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi mengapa ada anak Tuhan yang seolah-olah sepertinya yang merasakan doanya tidak didengar oleh Tuhan? Mengapa? Ini tanda tanya. Jawabannya adalah ini. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Ternyata ada pemisah. Ada yang memutuskan koneksi, relasi, sehingga kita tidak berada dalam titik kontak dengan Tuhan. Saudara, dengan kata lain, doa kita menggelegar apapun, saudara, walaupun kita menjerit-jerit, kita berteriak-teriak memohon belas kasihan Allah, tetapi kalau hubungan kita dengan Tuhan ada yang memutuskan merenggangkan, tangan Tuhan bukan kurang panjang, tetapi persoalannya kita sedang terpisah dengan Tuhan, saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam ayat ini ada banyak hal yang bisa memisahkan kita, memutus hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tuhan mengasihi kita, tetapi dia membenci dosa kita. Walaupun dia mungkin dengan hati yang sangat pedih, sangat sedih, harus menyembunyikan wajah. Persoalannya, dia tidak bisa melihat dosa. Ini masalahnya, saudara. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Ada kejahatan di tangan kita. Mulutmu mengucapkan dusta. Ternyata, saudara, kalau kita bercerita tidak benar, melebih-lebihkan, mengurang-urangkan, saudara, mengarang cerita, atau tidak menceritakan apa adanya, saudara, ternyata itu sebuah kebohongan yang membuat kita bisa mengalami seperti Yesaya 59 ayat 1 dan 2 ini. Lalu dikatakan lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan yang benar.
Jadi alasannya dibuat-buat, saudara, ditambah-tambah. Masalah kecil dibesar-besarin, ya, didramatisir. Ini persoalannya, saudara, kita anggap enteng, tetapi ini penghalang, pemutus hubungan kita dengan Tuhan. Dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan yang teguh. Kita suka cepat memvonis hanya dengan mendengar cerita, langsung menghakimi, oh begitu, kita percaya begitu saja, tanpa mendengar dari kedua belah pihak. Kita terpengaruh. Lalu kemudian orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Hati-hati, saudara, dengan pemutus dan pemisah hubungan antara kita dengan Tuhan. Karena arus kehidupan ilahi, arus kuasa dan berkat Allah yang khusus hanya bisa kita terima jika kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Atau selalu berada dalam jangkauan frekuensi Tuhan, jangkauan gelombang kuasa dan lawatan Allah. Pertanyaannya, saudara, bagaimana caranya kita selalu hidup dalam point of contact dengan Tuhan atau dalam jangkauan manifestasi hadirat dan kuasa Allah? Mari kita lihat, selain kita harus hati-hati dengan pemisah, pemutus hubungan, mari kita lihat beberapa titik kontak yang kita bisa gunakan sebagai meeting point atau point of contact kita dengan Tuhan. Yang pertama, titik kontak, point of contact yang bernama kasih atau love. Yeremia 31 ayat 3 berkata demikian, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih itu adalah inisiatif Allah. Tuhan yang lebih dulu mengasihi saudara dan saya. Dia sangat cinta kepada kita. Pada waktu dia menyatakan kasihnya yang besar melalui pengorbanan anak tunggalnya Yesus, pada waktu itu kita masih berdosa. Alkitab menulis kita masih memusuhi Allah. Tapi pada waktu itu Allah sudah begitu mengasihi kita. Pada waktu itu tidak ada alasan yang baik dalam diri kita untuk dikasihi karena kita sedang memusuhi Allah. Dengan kata lain, saudara, kasih Allah adalah mengasihi kita apa adanya. Haleluya. Saudara, disinilah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita harus melihat Bapa itu mengasihi kita. Mungkin kita berkata, saya masih banyak keburukan, saya masih banyak dosa. Justru kalau kita tidak mau mengalami kasih Allah, kita tidak mau datang kepada kuasa kasih Allah, kita tidak akan pernah terlepas dari keburukan kita. Keburukan, ikatan dosa, ikatan kutuk dalam hidup kita adalah alasan Allah mengasihi kita karena Dia ingin membebaskan kita dari segala ikatan kuasa gelap, ikatan dosa, dan ikatan apapun. Haleluya. Dalam Yohanes 6 ayat 44 sampai 45, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ya, dikatakan, saudara, tidak ada orang yang bisa datang. Kita nggak bisa datang kepada Tuhan. Itu adalah inisiatif kasih Allah. Kalau dibiarkan, saudara, dosa akan terus mengikat kita. Pada waktu Allah menarik kita, waktu itu kita masih compang-camping, buruk rupa, penuh noda, najis dosa. Berbau busuk, saudara. Itulah saat dimana Allah datang dan menarik kita. Ayo. Saudara sekalian, jadi tidak ada alasan di mana engkau berkata, saya terlalu buruk, saya terlalu jahat. Saudara, engkau tidak akan pernah bisa datang jika engkau terus berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihimu karena engkau terlalu buruk, terlalu jahat. Justru Tuhan memanggilmu untuk memulihkan. Hanya Tuhan yang bisa memperbaiki hidupmu. Hanya Tuhan yang bisa mengubah dan memulihkan hidupmu. Jadi engkau tidak mungkin bisa menjadi baik baru datang kepada Tuhan. Engkau harus datang kepada Tuhan, baru hidupmu akan baik.
baru hidupmu akan diubahkan, barulah hidupmu dipulihkan. Tanpa Tuhan, jangan harap engkau bisa memperbaiki moralitas dirimu. Engkau tidak akan pernah baik di hadapan Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, kebenaran yang kau lakukan adalah seperti kain kotor yang tidak laku di hadapan Tuhan. Yohanes 6 ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ini kasih karunia. Jadi kalau kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang pertama, percayalah bahwa Allah mengasihimu. Ini titik kontak pertama, ini meeting point yang paling penting untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan mengasihi kita akan selalu tidak percaya diri untuk datang berjumpa Tuhan. Kita akan selalu terintimidasi, tertuduh untuk menghampiri Tuhan. Apalagi kalau kita baru jatuh dalam dosa. Maka kita akan terjebak kepada usaha mencari kebenaran di sini, memperbaiki diri, baru bisa lebih baik hubungan dengan Tuhan. Saya mau beritahu saudara, hubungan kita dengan Tuhan baru bisa lebih baik kalau kita mau datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya tidak mampu mengatasi dosa-dosa dalam hidupku. Saya tidak mampu mengatasi keburukan dalam hidupku. Hanya kasih karunia-Mu lah saja yang bisa mengubah hidupku menjadi lebih baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita lihat dalam Markus pasal 12 ayat 29 sampai 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perhatikan saudara, kalau Tuhan sudah mengasihi kita, maka respon otomatis adalah kita mengasihi Tuhan juga. Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Oleh sebab itu kita harus merespon kasih Allah dengan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Allah mengasihi kita baru separuh jalan, saudara. Kalau kita jatuh cinta dengan Tuhan, kalau kita selalu hidup dalam cinta mula-mula, kita selalu akan berada dalam titik kontak dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah kekurangan aliran arus kuasa ilahinya. Karena apa? Selalu dalam titik kontak dengan Tuhan. Oleh sebab itu bukan hanya Allah yang mengasihi kita, tapi kita juga harus belajar mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan total. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Dengan seluruh eksistensi hidup kita, kita harus mengasihi Tuhan. Saudara, pelihara, bangun kasih akan Allah di hati kita, saudara. Pembunuh kasih akan Tuhan adalah kalau kita jatuh cinta pada dunia. 1 Yohanes pasal 2 berkata, saudara, orang yang mengasihi dunia, kasih Allah tidak ada dalam orang itu, saudara. Artinya, saudara, hati-hati saudara dengan daya tarik dunia. Allah itu lebih mempesona sebetulnya daripada dunia ini. Allah itu lebih indah, pribadinya tidak tertandingi, saudara. Kalau kita kenal Tuhan lebih dalam, ada sebuah lagu berkata, itu akan memudarkan keindahan dunia. Keindahan Allah kita itu jauh berlipat-lipat kali melebihi keindahan dunia ini. Marilah jatuh cinta kepada Tuhan. Sangat sulit untuk kita selalu berada dalam titik kontak dengan Tuhan kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Coba periksa hati kita. Apakah kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh? Kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kita selalu ingin berjumpa dengan Dia. Apalagi kalau kita dalam suasana jatuh cinta dengan Tuhan, cinta mula-mula. Kita selalu ingin lihat wajah Tuhan, saudara. Nggak bosan-bosannya, saudara. Tapi kalau kita tidak ada rasa cinta kepada Tuhan, kita lebih mengasihi dunia, tidak mungkin kita mengalami titik kontak dengan Tuhan. Oleh sebab itu, ada banyak berkat yang tidak pernah sampai ke kita
Karena apa? Kita putus hubungan dengan Tuhan. Ada hal-hal dalam hidup kita yang membuat kita renggang dengan Tuhan. Sehingga apa? Kasih karunia yang kita perlukan tidak pernah sampai kepada kita. Tangan Tuhan yang sebenarnya mampu menolong, menjadi terasa kurang panjang, gak pernah sampai ke kita. Telinga Tuhan yang sebenarnya tajam mendengar juga sepertinya tidak menggubris akan doa-doa kita. Mengapa, saudara? Karena kita tidak dalam titik kontak dengan Tuhan. Karena kita tidak punya cinta pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kedua, saudara, ada titik kontak yang namanya titik kontak perjumpaan dengan Tuhan dalam dimensi roh, saudara. Dalam Kisah Rasul 17 ayat 26 sampai 38 berkata, dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjama dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah. Kita diciptakan sebagai keturunan Allah. Maksudnya kita memiliki DNA atau sifat-sifat atau kecenderungan yang ilahi yang ada pada Tuhan, saudara. Nah, saudara, lalu kita memiliki naluri untuk mencari Tuhan. Untuk itulah kita diciptakan. Ketika kita telah diciptakan, saudara, kita diberi naluri atau kecenderungan, dorongan-dorongan alamiah untuk mencari Tuhan, saudara. Seperti kalau kita lihat hewan-hewan tertentu punya naluri tertentu, saudara. Ikan punya naluri untuk cari air, saudara. Dia butuh air. Begitu juga manusia. Manusia punya naluri untuk cari Tuhan. Nah, saudara, bagaimana kita mencari Tuhan, saudara? Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 25 ayat 14 sampai 15, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Caranya untuk kita mengalami perjumpaan dalam dimensi roh dengan Tuhan adalah selalu takut akan Tuhan. Artinya selalu sadar akan hadirat Allah. Selalu sadar bahwa Dia ada di sekitar kita. Dia ada di belakang kita, Dia ada di atas kita, Dia ada di samping kiri kita. Dia mengelilingi kita dengan hadiratnya. Dan Alkitab berkata, Tuhan akan bergaul karib dengan kita. Perjumpaan ilahi demi perjumpaan ilahi akan kita alami kalau kita selalu praktek takut akan Tuhan. Yang ketiga, ada titik kontak yang bernama jubah ilahi. Jubah ilahi ini berbicara tentang manifestasi hadirat Allah. Markus pasal 5 ayat 27 sampai 30. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Sebab katanya, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Amen. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjama jubahku? Perempuan yang sudah 12 tahun, yang sudah menghabiskan harta benda dan tidak ada harapan untuk sembuh lagi, tidak ada solusi lagi. Tapi dalam Yesus ada solusi. Karena apa? Dia berhasil masuk mendekati Yesus dan menjama jubahnya Yesus, ujung jubahnya Yesus, saudara. Dalam kitab Yesaya 6 ayat 1 dikatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ujung jubah memenuhi bait suci berbicara tentang manifestasi kehadiran Allah. Kalau Tuhan menyatakan kehadirannya, itu adalah jawaban untuk persoalanmu. Kalau kita bisa terhubung dengan Tuhan dan mengalami hadirat Allah turun, pada saat itu apapun masalahmu Tuhan akan tangani. Amen.
Sekali lagi, kalau Tuhan turun menyatakan hadirannya ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, maka saat itu ada mujizat yang Tuhan akan kerjakan sesuai kebutuhan kita. Amin. Haleluya, saudara. Di dalam ayat ini dikatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Raja Uzia adalah masih saudara dari Nabi Yesaya, saudara. Pada waktu itu Yesaya kehilangan saudaranya, sekaligus kehilangan seorang raja. Mungkin pada waktu itu, dalam tanda kutip, Uzia menjadi begitu penting bagi Yesaya. Tetapi saudara, pada saat Tuhan ingin menyatakan dirinya kepada Yesaya untuk tugas pentingnya, saudara, Uzia harus mati. Uzia harus turun takhta. Kita mungkin tidak punya saudara yang bernama Uzia, tapi kita punya saudara yang namanya Uzia dalam diri kita, yaitu ego kita, keakuan kita, kesombongan kita, yang menghalangi Tuhan memanifestasikan kuasa dan kehadirannya. Oleh sebab itu, ego kita, Uzia dalam diri kita harus diturun takhtakan. Sesudah Uzia mati, maka Yesaya baru melihat takhta Tuhan. Tuhan duduk di atas takhta. Ini berbicara tentang kehadiran, manifestasi pemerintahan kerajaan Allah. Di mana saja pemerintahan kerajaan Allah dinyatakan, di situ ada jawaban untuk setiap kebutuhan kita, saudara. Dan hanya orang-orang yang hidup dalam koneksivitas relasi yang intim dengan Tuhan yang akan hidup di bawah payung bayang-bayang kerajaan Allah. Dan firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus tidak berbohong dengan ayat ini. Semua yang hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah, di sana akan mengalami mujizat-mujizat, jawaban, kecukupan, jaminan pemeliharaan Allah. Semua yang diperlukannya pasti ditambahkan kepadanya. Adakah yang sedang mengalami kesulitan akan kebutuhan hidup? Adakah yang sedang mengalami kekurangan dalam hidupnya? Saat ini dengar baik-baik. Masuk dalam point of contact dengan Tuhan. Masuk dalam titik kontak dengan Tuhan. Saya tidak akan memperpanjang lagi firman Tuhan pada hari ini. Kita akan lihat sambungannya nanti. Tapi saya mengundang kita. Yesus mengundang kita untuk masuk dalam pemerintahan kerajaannya. Turun takhta, saudara. Rendahkan hati. Mari, saudara, biarkan kerajaan Allah memerintah hidup kita tiap-tiap hari, saudara. Bukan hanya hari Minggu saat datang di gereja. Tiap hari undang kerajaan Allah memerintah. Taklukkan ego kita, taklukkan kesombongan kita, rendahkan diri kita di hadapannya. Saya ingin mengatakan firman Allah pasti digenapi dalam hidup kita. Dalam titik kontak dengan Tuhan ada kuasa yang besar untuk terjadinya mujizat-mujizat dalam hidup kita. Tidak ada masalah dalam hidup kita yang tidak bisa diselesaikan. Amen. Tuhan pasti menolong kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari taruh tanganmu di dadamu saat ini juga. Dan datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Datang kepadanya sekarang. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Haleluya. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebas. Haleluya. Oh, Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu
Saudara, saya tidak tahu kondisi yang sedang engkau hadapi. Baik jemaat GPD Beleri yang mengikuti ibadah virtual ini, atau siapapun saudara dimanapun kau berada. Mungkin kau sedang terpuruk hari-hari ini. Hidupmu seperti terhempas, bahkan mungkin dalam kehancuran. Dengarkan baik-baik saudara. Hari ini Tuhan memanggilmu dalam hubungan kasih dengan Dia. Kembalilah kepada cinta mula-mula. Minimal saudara, walaupun badai hidup mengempasmu, minimal engkau bisa bertahan. Karena firman Tuhan berkata, orang-orang benar sekalipun ia jatuh, ia tidak akan tergeletak. Sebab tangan Tuhan akan menopang. Tuhan tidak akan membiarkan orang dalam jangkauan kasih-Nya. Jangan halangi Tuhan. Jangan batasi Tuhan. Jangan ada penghalang di antara engkau dengan Tuhan. Singkirkan berhala. Singkirkan dosa. Datanglah mengaku di hadapan Tuhan. Dia mau tolong engkau. Urapatakayara. Sujud di altarnya, ku bawa, mari bawa hidupmu, bawa hidupmu kepada Tuhan. Ku terima, oh haleluya, anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan, pembebasan dari Tuhan akan dinyatakan. Bahkan Dia akan ubah hidup kita. Hidupku baharui hatiku. Mujizat, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan dari Tuhan terjadi atas anak-anakmu ini. Kesembuhan dari Tuhan, jamahan Tuhan terjadi. Pembebasan, kelepasan dari Tuhan datang dalam setiap hidup anak-anakmu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang hancur hidupnya Tuhan pulihkan kembali. Oh haleluya. Ulurkan tanganmu Tuhan, ulurkan tanganmu pada anak-anak. Jama dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Lawatan Tuhan turun. Kuasa mujizat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Terimalah mujizat Tuhan. Terimalah pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya semua yang menerima firman Allah ini dengan iman diubahkan oleh Tuhan, dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan. Mujizat terjadi dalam hidup kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji. Saudara jemaat GPD Beleri, setiap komsel yang mau mengumpulkan persembahan dikumpulkan kepada bendahara dan akan diserahkan pada bendahara umum. Tuhan memberkati persembahan saudara. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya.
memberkati kita semua. Kita sampai pada akhir ibadah kita. Mari kita akhiri ibadah ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada akhir ibadah ini kami mengucap syukur atas berkat. Kami mengucap syukur atas panggilan yang Engkau berikan pada kami untuk masuk dalam hubungan kasih, dalam titik kontak dengan Tuhan. Bahkan masuk dalam pemerintahan kerajaan Allah dengan menanggalkan ego kami, keakuan diri kami. Kami mau dikuasai oleh kerajaan Allah. Datanglah kerajaan-Mu atas hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu atas keluarga kami. Datanglah kerajaan-Mu atas keluarga kami. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Jadilah kehendak-Mu atas keluarga kami. Atas kehidupan kami secara menyeluruh. Datanglah kerajaan-Mu atas Indonesia. Jadilah kehendak-Mu atas Indonesia. Tuhan, diberkatilah pemerintah kami. Diberkatilah usaha untuk menghentikan COVID-19. Tuhan berikan kekuatan dan hikmat. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat-Mu sudah melimpah atas hidup kami. Saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih dan kemurahan dari Yesus anaknya yang tunggal, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa pada program virtual ibadah berikutnya. Tuhan memberkati.